Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk yang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul yang sudah Bapak Ibu Saudara lihat, rahasia hidup takut akan Tuhan. Kita katakan rahasia hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan memiliki korelasi yang kuat dengan suka kepada perintah Tuhan. Orang tidak akan takut Tuhan apabila ia tidak pernah baca firman. Saya percaya kalau kita baca firman, kita akan takut pada Tuhan melakukan apa yang kita baca. Itulah sebabnya takut akan Tuhan dan suka kepada perintah Tuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi hubungan ini timbal balik, tidak bisa dipisahkan. Kalau orang takut Tuhan, maka dia akan suka perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini ingin hidup bahagia. Kita semua juga ingin hidup bahagia. Kita ingin diberkati Tuhan, amin. Berapa banyak orang ingin hidup bahagia, ingin diberkati? Saya percaya kita semua mau diberkati. Kita semua juga rindu bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, berkat adalah sesuatu yang kita rindukan, kita nantikan, kita harapkan tanpa terkecuali. Makanya banyak orang itu mengejar berkat. Kita lihat sekarang orang banyak mengejar berkat, saudara. Betul? Orang tidak kejar Tuhan, tapi orang kejar berkat. Jadi banyak orang mengejar berkat. Kemanapun kaki melangkah, yang dipikirkan dalam pikiran hanya berkat. Hari ini kita mau diberkati. Hari ini pasti ada berkat. Hari ini. Karena semua orang ingin berkat. Semua orang ingin hidup bahagia. Kalau dapat berkat, mereka berpikir bahagia. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 6 ayat 26, firman Tuhan berkata kepada orang-orang yang mencari Tuhan, waktu orang-orang banyak cari Tuhan, mereka lihat loh, Yesus tidak ada, murid-murid tidak ada. Lalu firman Allah berkata, mereka naik perahu ke Kapernaum, di sana ketemu Tuhan. Lalu mereka berkata, Tuhan di mana? Ketuhan cari Tuhan, Tuhan tidak ada. Setelah lihat, Yesus menjawab, Yohanes 6 ayat 26, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu ikut aku, kamu cari aku, bukan karena kamu lihat mujizat itu dan percaya bahwa apa saja aku bisa lakukan, tapi karena kamu ikut aku cuma bermakan saja. Kamu ikut aku cuma untuk kejar berkat. Tidak perlu bekerja lagi, ikut Tuhan saja. Nanti kita makan dengan melimpah, bahkan bawa pulang lagi. Saya perlu masa malam di rumah lagi, karena kita sudah makan waktu ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata begitu keras ya. Kamu cari aku, kamu ikut aku cuma untuk makan. Kamu ikut aku cuma tujuan, ini perutmu. Seharusnya kamu ikut aku, kamu lihat mujizat yang aku kerjakan. Kalau 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Wow, aku mau percaya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Minggu kemarin, kalau Tuhan, dunia yang begini luar biasa saja, Tuhan bisa membuatnya, Tuhan bisa merangkainya. Saudara, begitu hebat dan indah. Kita di Ambon, saya bisa lihat di Seram, tempat-tempat rekreasi. Kita lihat betapa luar biasa indahnya tangan Tuhan yang ajaib menciptakan dunia ini. Lalu ini orang-orang sudah berhadapan dengan Tuhan, lihat mujizat, orang buta melihat pincang berjalan, sakit sembuh, terikat dosa dilepaskan, terikat roh jahat dilepaskan. Mereka sudah lihat, saudara. Tapi mereka tidak cari Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan lakukan apa saja, tapi mereka cari Tuhan supaya apa? Supaya diberkati. Seperti sekarang, orang cari Tuhan supaya diberkati. Kalau pergi gereja GKRI yang diberkati, ya sudah, saya usah cari Tuhan. Kalau doa saya ada jawaban, ya sudah, pergi gereja itu berapa lagi?
Tidak ada sesuatu yang terjadi. Anda ikut Tuhan cuma karena Anda mau lihat mujizat. Anda tidak percaya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu, hal sulit sekalipun. Saya ingat kemarin saya jalan-jalan bersama Mami Pastor Ana tuh di mobil, saudara, sudah tidak ada tempat untuk naik ferry. Penjaga itu berkata, Ibu, Mami berkata, Pak, bisa naik kah di ferry? Ya, mudah-mudahan, karena sudah tidak mungkin, saudara. Motor-motornya kan banyak. Tapi Pak, maaf, ini ada pendeta-pendeta di belakang. Jadi waktu ditelepon dari ferry ke sini, cukup ya, tidak boleh lagi. Bisa kasih, boleh jual apa? Bisa jual untuk mobil satu lain karena dalamnya ada pendeta-pendeta. Saya bilang bagus lah, Mami mulut promosi pendeta-pendeta, akhirnya mereka tunduk. Memang anak Tuhan di mana banyak otoritas, amin. Saudara ingat, Anda itu berjalan otoritas Tuhan. Bilang apa saja, tapi kalau ada mabuk jangan bilang, akan yang terjadi. Amin. Mobil satu ini naik saja, yang lain tidak boleh. Iya, karena di dalamnya ada pendeta-pendeta, maka naik. Cari makanan di Peru itu susah, saudara, karena kan orang-orang lagi lebaran. Saya bilang, Tuhan, saya mohon Tuhan siapkan rumah makan yang bersih. Karena menurut seseorang berkata bahwa kalau rumah makan galap-galap itu ada tuyul. Jadi hati-hati saudara, galap-galap itu tuyul banyak di situ. Kita makan kenyang, keluar lapar. Kenyang sekali, paling kenyang. Pas sampai mau start motor, kok bisa lapar? Karena kita makan makanan yang tuyul ada di dalam. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara, tidak lama kemudian Tuhan bawa kami rumah makan yang bersih, saudara. Bersih, makanan-makanannya makanan-makanan kampung ya. Jadi ikannya tuh ikan-ikan yang segar, sayur-sayur juga segar, acarnya apa tuh lagi, daun kasbi santan. Jadi makanan enak. Lupa kalau ada asam urat, lupa kalau ada kolesterol, hantam saja. Jadi Bapak Ibu saudara, Tuhan mau kita percaya, amin. Ya cuma kita lihat mujizat saja, kita harus percaya, amin. Apapun terjadi katakan kita percaya, kita sembuh. Kata semua ini alami sama. Tiba-tiba mau encok lah, tiba-tiba pinggang sakit lah. Yuk padahal ada bayi-bayi saudara. Itu yang saya heran. Saya selalu bilang, Tuhan kenapa di Sabtu malam saya susah tidur? Dan saya tidak bisa tidur karena cuma 2 jam karena tidak bisa tidur. Kenapa demikian? Karena perut saya sakit lah, belakang sakit lah. Kalau hari-hari biasa tidak, saudara. Saya pikir aneh juga, berarti saya harus peperangan nih. Harus berperang, saudara, betul? Setiap hari Sabtu malam itu malam pergumulan, saudara. Karena esok pagi mau berperang, yang laki dan bini, makanan saya ada, nasi belum masak, ikan belum goreng, rumah kotor, piring kotor, malam pagi kamarin dulu belum selesai cuci, perang besar-besar, akhirnya damai sejahtera kita hilang. Amin. Sampai di sini tidak ada, amin. Bapak Ibu diberkati, jadi percaya. Nah Bapak Ibu, orang banyak itu tidak kejar Yesus tapi kejar berkat karena mereka sudah kenyang. Makanya Tuhan ajar kita jangan, kita harus percaya sama Tuhan dalam kondisi terjepit sekalipun. 1 detik Tuhan sanggup buat mujizat. Bapak Ibu sudah dengar, 1 detik. Kalau kau bergumul untuk anak-anakmu penyambian studi, dengar, 1 detik Tuhan akan suplai itu. Asal Anda tetap bertahan dan tetap berseru buat Tuhan, maka kau akan melihat Tuhan suplai. Berkat Tuhan itu sangat berkenan dengan sikap hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan, dan memaksimalkan potensi talenta yang Tuhan berikan, kita pasti akan diberkati, amin. Ingat, Tuhan tidak berkati orang pemalas, saudara. Jadi orang-orang pemalas dengar, Anda harus memaksimalkan potensi ada yang Tuhan sudah berikan. Kerja. Kalau Anda suka manja jaring ditangkap ikan. Kalau Anda suka buang jala di pantai pasar, Anda buang jala, dapat lomba, dapat make, bisa dijual, uang bisa beli apa-apa, amin. Bapak Ibu tidak tahu jala, yang buang-buang itu dapat ikan-ikan. Cuma saya dan Bapak Ren Wamen yang tahu, yang sisa tidak tahu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, firman Allah Mazmur 1 ayat 3, Mazmur 1 ayat 3 berkata, dibuat Tuhan berhasil, amin. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan itu diberkati Tuhan, amin. Jangan lupa itu. Waktu Anda menanam cili atau apa di halaman, katakan Tuhan berkati. Dia kan hidup, saudara. Saya punya bunga-bunga di rumah tuh. Saya bilang hidupnya, suami saya bilang ini orang ini sinting. Kenapa? Karena itu bukan tanah, itu batu-batu, saudara.
batu-batu dan pasir-pasir yang waktu diayak-ayak dibuang. Bagaimana mungkin tanaman bisa hidup situ? Tapi terjadi. Setiap saya berkata, kamu hidup ya, kamu hidup, kamu hidup, kamu hidup. Kalau pot-pot tidak ini lagi, kalau saya hidup beta lego saya di belakang. Saya bilang begitu saudara, beta lego saya lewat pagar karena saya berguna untuk beta. Amin Bapak Ibu. Saya lihat pohon juga, satu pohon itu buat rumah saya penuh dengan semut hitam saudara. Ini kan tembok putih hitam penuh. Saya berdiri saya bilang, kamu tidak boleh berbuah. Kalau kamu punya buah, saya lihat ada satu, kamu gugur, kamu tidak boleh bertahan sampai orang potong kamu sebab kamu menyusahkan saya. Saya lihat satu buah itu sudah gugur sudah. Bapak Ibu diberkati. Jadi ini Tuhan sudah kasih kita kuasa. Coba gunakan akang. Setiap masalah dulu menangis, setiap masalah dulu menang. Jangan loh. Anda berdiri. Tuhan saya punya persoalan, tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya. Tuhan mau kita begitu, Tuhan mau kita bicara. Coba kalau anak kita punya persoalan, dia bilang ke orang lain, dia tidak bilang ke kita. Bapak Ibu rasa gimana? Tuhan seperti itu. Tuhan semua kita bersana-sana. Tuhan bilang, mari sini. Kita pun semua. Supaya kita punya otak-otak kita buka. Kalau sakit Tuhan, aku tahu Engkau sembuhkan aku. Sembuh pinggangku. Apakah Anda cuma sakit pinggang sendiri? Semua orang. Saya juga sakit pinggang saudara. Kalau lama-lama duduk, saya harus minum banyak air. Bapak Ibu rasa begitu? Ini kalau sakit pinggang, puji Tuhan saya sembuh, saya sembuh. Yang lain duduk menangis berhari-hari. Kenapa saya ke gereja sakit pinggang 7 hari? Karena menangis terlalu lama. Coba bangkit berdiri, beta sehat, beta sembuh, beta sehat, beta sembuh. Amin. Bisa bilang, ada yang sakit-sakit di sini? Katakan ikut beta, dalam nama Yesus beta sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Sementara firman Tuhan berjalan, saya sudah sembuh. Saya sudah sehat. Kaki saya, pinggang saya, mata saya sakit sudah sembuh. Sembuh. Kolesterol, gula darah, asam urat semua normal. Tekanan darah normal dalam nama Yesus. Coba Anda katakan begitu. Ini di belakang saya sakit-sakit kah? Di depan saya sakit. Sudah tahu saya mau vaksin tuh, saya tes lagi di sana. Di Ibu Sin Baragai. Terima kasih Om Sin yang ada di sini Baragai, bukan Sin Melatunan ya. Iya. Saya di tempat spesial saudara, tempat khusus. Jadi saya dan ibunya mama ingatan tenang, ibunya jangan mama ingat, iya. Bagaimana saya tenang? Tiba-tiba mama kamu butuh 300 juta, Maka saya berjalan 300 juta. Walaupun saya bilang Tuhan pasti, tapi iblis bilang 300 juta teh, 300 juta. Sampai di sana teh, mama tenang ya. Saudara tahu saya punya tekanan darah berapa? Berapa Ibu Dina? 59. 59 mati ya. sorry. 159. Saya bilang bagaimana mungkin Mama Sin kemarin kan Wanti tensi darah saya, dia bilang Mama 130 normal. Wanti yang salah atau Mama Sin yang salah? Sudah Mama minum saja, minum air, bawa air 1 botol. Mama tidak boleh ngomong, iya. Jadi tensi ulang lagi, basaro. Untuk bilang jam basaro lah, jadi ibunya yang basaro. Karena pertama itu beta yang Pastor Ana tuh basaro. Pastor Ana mama darah 160. Basaro. Tensi ini, mari sudah mama, sudah iya. 180. Itu betul saudara, jadi saya tidak bisa vaksin. Tapi saudara waktu Mama Sin itu lagi saya mulai tenang. Saya bilang 300 juta tapi dalam nama Yesus tidak boleh ada beta punya pikiran pergi. Langsung untuk ini yang bicara Ibu Dina, normal akan vaksin hari normal. Saudara tahu Tuhan tuh buat mujizat seketika itu juga. Antum bilang mama punya darah normal, siap vaksin. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi saudara, karena hanya beberapa menit Tuhan lakukan mujizat. Tuhan yang sama buat Bapak Ibu. Jangan pernah takut hadapi apapun, karena Bapak Ibu punya Tuhan yang hidup. Tuhan itu berjaga-jaga atas nyawa kita. Tuhan ada untuk kita. Tuhan kendalikan dunia ini. Tuhan mengendalikan hidup kita. Apapun masalah Tuhan pasti tolong. Jadi Anda perlu bersabar. Itu hanya hitungan menit, saudara, mungkin 5 menit saya sudah divaksin. Dan tahu ke saudara, saya pulang tidak apa-apa, cuma saya ngantuk saja. Saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan tahu bahwa saya punya kondisi demikian, Tuhan mengasihi saya. Puji Tuhan. Jadi apa saja yang kita buat, Tuhan buat berhasil. Kunci untuk mengalami berkat Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena takut Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara dalam perjanjian berkat. Amin. Sekali saya bilang takut Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara hidup dalam perjanjian berkat.
Banyak orang di dunia ini ingin hidup bahagia. Itulah sebabnya mereka berjuang, berusaha keras dengan sekuat tenaga mati-matian untuk dapatkan kebahagiaan. Mereka kerja siang malam, berusaha kumpulkan harta, berusaha kumpulkan uang, kekayaan, berusaha jadi orang terkenal, berusaha untuk memiliki banyak keturunan. Karena kalau banyak anak, banyak keturunan itu bahagia. Ada orang seperti itu makan banyak anak, 10 anak yang cukup-cukup, 12 lagi. Nanti kirim satu di Amerika, satu Eropa, satu di Australia, satu Jakarta. Di Ambon tidak ada. Akhirnya dari Jakarta datang, dari Australia, dari Amerika datang bawa mama, papa, ina, kakak. Karena tidak ada orang yang jaga mama dan papa. Amin. Di sini tidak ada ya, amin. Anak-anak jangan bawa orang tua di ina, kakak ya. Amin. Pasya ungu jangan bawa mama dan papa di ina, kakak. Seluki simpan uang supaya biaya dong. Amin. Ya. Jangan Anda berpikir banyak anak lalu Anda bahagia. Tidak, saudara. Ada orang bilang, aduh anak perempuan boleh. Kadang-kadang suka MPJS yang ada di rumah. Akhirnya tempat ina kakak. Jadi banyak orang begitu, banyak anak, banyak rezeki. Berusaha dapatkan jabatan, pangkat yang tinggi. Lalu orang-orang berkata, aduh paling bahagia ayo rumah mewah, mobil berganti-ganti, jabatan tinggi. Aduh mereka orang yang paling berbahagia di muka bumi. Bapak ibu saudara, bukankah kita selalu begitu? Pas berjana per rumah tingkat mobil banyak, sio dong paling bahagia. Minum mabuk judi tapi bahagia sio. Lalu mulai lihat diri, sio pi ibadah latihan hampir siang. Datang di rumah tahan lapar, dapat marah dari pastor Ana, pastor En, pastor Lady. Sio kerja Jose ada di mana? Orang-orang pamabo dulu kerja. Katon tinggal jaga gereja, jaga saja nanti ada waktu Tuhan pindah Anda. Amin. Selalu kita lihat itu, lalu kita lihat diri kita. Sama orang Israel lihat raksasa, lalu lihat diri seperti belalang. Saudara tahu, anak muda dengar, saya selalu bersama Tuhan Allah kasih dong kerja. Dong membina studi mana Tuhan kasih dong di situ supaya cocok dong kerja. Amin. Ketua berdoa untuk Anda karena ketua mau Anda berhasil bahagia. Tapi itu janji Tuhan. Amin. Jadi kalau belum dapat duduk tado di rumah jangan sama cacing karena kapor. Kas naik status. Sedih. Kecewa. Dongkol. Sakit hati. Kas naik sepatu sebelah putus. Tapi saya tahu di sini tidak ada. Amin. Karena saya percaya anak-anak saya itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kas naik mobil, kas naik motor yang terbaik. Kapan? Tanda tanya. Pokoknya kapan ganti akang? Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Saya selalu memimpikan Anda orang-orang besar. Anak-anak GKRI akhir hidup Anda dengar, Anda itu pemimpin masa kini. Bukan masa depan, pemimpin masa kini. Anda akan menduduki tempat-tempat terhormat di kota ini. Saya pergi ke Ibu Sini itu, saya masuk ruangan khususnya dia tuh. Adakah Ibu Sini Maragai di sini? Ibu Dina bilang buat saya, mama kan sudah deklarasi supaya anak-anak GKRI ada di kantor-kantor. Mama datang, mama sampai ke sana lagi. Mama di ruangan khusus. Saya bilang, iya betul Tuhan. Saya selalu deklarasi begitu. Kalau saya ke kantor gubernur ada orang ini. Saya ke Maluku ada Bapak Tupan di sana, ada Ai di sana. Kan cepat kita berurusan saudara. Dan saya percaya anak-anak saya akan menduduki posisi itu. Amin saudara. Karena Tuhan mengendalikan dunia ini. Tuhan mengendalikan manusia-manusia dalam kantor. Amin. Saya bilang untuk saudara ulang-ulang. Kalau duduk lapangan Merdeka, saya lihat kantor gubernur, saya bilang Tuhan, anak-anak GKRI akan ada di situ. Mereka akan duduki posisi-posisi penting di situ. Saya akan melihatnya Tuhan. Saya balik di kantor kejaksaan, kantor kota Madia, kantor pengadilan. Dan saya bernubuat dan sama anak-anak GKRI hidup Ambon akan ada di situ. Karena mereka orang takut Tuhan. Mereka melayani Tuhan tanpa dibayar di gereja. Tapi aku tahu Tuhan akan lakukan itu. Jadi jaga hidupmu baik-baik. Jangan sedih. Kenapa teman saya pemabuk sudah pekerja, kepala bagian lah dia akang. Ya dulu di kampus dia buta huruf. Terus saudara, kalian kita jengkel. Makanya pastor ini bilang katon terjebak dalam rasa
rasa jengkel. Dapat lihat dia semua ke suara buang muka karena jengkelnya. Betul Bapak Ibu. Teman saya sudah jodoh, sudah kawin, anak 5. Beta ada orang tanya beta. Kasih gambar-gambar pengantin dengan baju-baju pengantin. Lalu taruh tanda tanya, kapan? Itu Anda terjebak dalam rasa. Terjebak dalam rasa tuh begitu. Lalu kadang-kadang pikiran mulai hilang, main yang kakak, sesentau jalan pulang. Tunggu saja anak muda, tunggu saja nanti tuh jodoh tuh datang. Amin. Saya mau kawin yang laki-laki pamabo. Tunggu sampai Tuhan bawa jodoh tuh pas. Amin. Jangan naik status-status begitu. Saudara, orang dunia ini begini, kalau Anda belum lulus, sudah lulus kah belum? Sudah? Belum? Ya Tuhan, kapan lagi? Sekarang saya tua di Unpati juga, di UKIM. Saudara mulai sakit hati. Sudah selesai? Iya. Sudah pekerja? Belum? Astaga, kita punya anak ada di Hong Kong. Sudah 2 tahun. Mulai pula yang hati itu kita terjebak dalam rasa yang Pastor Lady bilang akan. Lalu mulai hati sakit, pemimpin homestel telepon lain, sosial angkali kas mati sampai putus hubungan sekali. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Tunggu saudara, cara kerja Tuhan berbeda dengan kita. Kalau Anda sudah dapat baru Anda bilang, Tuhan itu memang luar biasa. Sesuatu kalau Anda dapat baik itu selalu datang lama, saudara. Lama sekali. Sampai Anda sudah mau kecewa berat, sudah mau gagal, sudah mau putus asa. Disitulah Tuhan bawa untuk Anda apa yang Anda perlukan. Amin. Jadi Bapak Ibu, selalu kita banding diri kita dengan orang-orang ini untuk berbahagia. Tapi Bapak Ibu saudara tahukah bahwa kenyataan membuktikan orang banyak harta, orang punya banyak kekayaan, punya banyak keturunan, punya jabatan, tidak menjamin orang itu bahagia. Saudara lihat orang-orang terkenal, artis-artis terkenal, betul saudara, tidak bahagia. Kadang-kadang mati bunuh diri, kadang-kadang terjun dari apartemen mereka berlantai-lantai bunuh diri. Betul Bapak Ibu? Kekayaan itu tidak buat kita bahagia, saudara. Harta banyak tidak buat kita bahagia. Coba kalau habis bulan kita kan dapat uang banyak, betul Bapak Ibu? Habis itu dapat gaji 13 masuk lagi. Habis itu uang ini dapat lagi. Pono kita, aduh, tak tahu. Tapi tahukah saudara, hanya masa itu selesai. Itu membuktikan bahwa uang itu tidak bisa puaskan kita punya jiwa, kita punya hati, tidak bisa. Nah, Mazmur 112 ayat 1 berkata, berbahagialah orang takut Tuhan, takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang takut akan Tuhan itu selalu berbahagia. Amin Bapak Ibu. Bukan kebahagiaan itu ada pada barang kita, harta kita, jabatan kita. Tapi kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Jadi orang takut Tuhan itu selalu bahagia. Sebab firman Tuhan selalu berkuasa dan berkarya dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dia berjalan, dia hidupi yang dia dengar. Khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja maupun dia saat teduh pagi di rumah, dia hidupi itu firman, dia lakukan. Bukan sekedar dia baca, dia renungkan, tapi dia lakukan. Amin Bapak Ibu. Banyak kita dengar, banyak kita renungkan firman, tapi kita tidak melakukan seperti yang Tuhan bilang untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang takut Tuhan itu dia hidupi itu firman. Dia hidup sesuai itu firman. Orang-orang ini seperti anak-anak yang suka akan perintah dan ajaran bapaknya. Jadi kalau anak-anak di rumah, kalau bapak bilang apa, dia ikuti. Itu orang takut Tuhan seperti gitu. Dibilang ikuti. Kita kalau baca firman diberkat, kita suka. Tapi kalau teguran jangan begini, kita loncat, kita tidak mau. Kita tidak mau aturan Tuhan, saudara.
Kita tidak suka dengan aturan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ada berkat, kita akan mau. Jadi orang yang takut Tuhan itu, firman Tuhan bagi dia itu bukan sebuah beban untuk ditaati, untuk dilakukan. Tetapi justru orang-orang yang takut Tuhan rindu firman. Mereka suka firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang Bapak Ibu Saudara takut Tuhan, maka hidupi firman itu. Dengar, lakukan, dengar, lakukan. Jangan Bapak Ibu dengar, tidak lakukan. Itu tidak takut Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Mazmur 19 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan ini sempurna Bapak Ibu, menyegarkan jiwa. Amin. Firman Tuhan itu segarkan kita punya jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Tuhan harus kita baca Saudara, dan kita harus lakukan. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Saudara bayangkan pemazmur bilang titah Tuhan itu menyukakan dia punya hati. Karena dalam firman Tuhan itu ada aturan-aturan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Lalu kita bilang, oh Tuhan, puji Tuhan. Waktu kita diperhadapkan yang masalah, kita tadi ingat, oh iya Tuhan bilang saya jangan begini. Jadi sebelum kita melangkah, Tuhan sudah bicara buat kita. Lewat firman Tuhan kita baca di rumah, atau firman Tuhan hari Minggu ketika kita ulangi lagi kita baca. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, buat mata bercahaya. Betul Bapak Ibu? Kalau kita baca firman Tuhan, dapat firman Tuhan, aduh Tuhan luar biasa. Kita senang, kita sukacita. Firman Tuhan jadi jawaban. Kemudian ayatnya 10, Mazmur 19. Mazmur 19 tadi ayat 8 sudah dibaca ya. Iya, ayat 9. Iya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara suka akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara senang akan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan satu kesukaan, merupakan satu kesenangan, merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 10 berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Yang 11, lebih indah daripada emas. Saudara bayangkan ayat 10 tadi dulu dibaca 10. Takut Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lanjut, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas, banyak emas tua. Saudara bayangkan, kalau orang dapat emas tua, wow Tuhan, itu luar biasa Saudara. Emas tua itu punya nilai yang luar biasa. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, aduh, seperti apa? Dia bilang ini lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis dari madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Aduh Saudara, firman Tuhan, apakah firman Tuhan menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara? Ayat 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya dapat upah besar. Bapak Ibu Saudara dengar, ketika dengar firman lakukan, upah besar, berkat besar. Saya harap Bapak Ibu Saudara dengar, lakukan. Di poin mana saya harus berubah? Di mana saya harus berubah? Di mana saya harus lakukan? Itu menjadi penting. Jadi bukan sekedar kita dengar firman, tapi di poin mana saya harus berubah? Saya harus berubah. Jangan biasakan diri untuk cuma dengar tapi tidak mau berubah. Saya harus berubah di poin ini. Saudara, emas tua itu punya nilai. Orang mendapatkannya betapa senang. Tapi firman Allah lebih dari itu. Firman Allah di atas itu. Ketika kita baca, itu menyukakan hati kita, menyegarkan jiwa kita, menyembuhkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, saya hidup takut Tuhan. Anak-anak muda dengar, kalau Anda berkata saya hidup takut Tuhan, itu berarti Anda harus menghormati Tuhan Allah. Anda tidak akan melanggar perintah-perintah dan aturan yang ada dalam firman-Nya. Anda akan melakukan perintah dan aturannya dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga hati Tuhan disenangkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, amin. Hormati Tuhan.
Jangan langgar perintah dan aturan Tuhan. Jangan Anda terus berbuat dosa. Dibilang Anda terus berbuat dosa. Dibilang Anda terus berbuat dosa. Anda tidak berubah. Anda terus buat dosa. Anda terus buat dosa. Anda menentang Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu sudah diajar mulai dari gembala kami, mulai dari suami saya dan hamba-hamba Tuhan. Sudah ajar Bapak Ibu Saudara tapi tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudara memilih jalan sendiri. Tapi tahukah Bapak Ibu kalau Anda menderita itu bukan menyusahkan kami. Betul? Itu memang betul Bapak Ibu. Jadi setiap kali dengar firman, lakukan, lakukan, lakukan. Jangan menentang, jangan Anda melawan. Amin anak muda. Amin. Jangan Anda menentang Tuhan. Anda tidak hidup takut Tuhan. Anda tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara ingat mata Tuhan di surga tuh lihat Anda. Saya belakangan ini lihat bagaimana orang-orang ketika berbuat dosa, dosa itu berlalu, tahun-tahun berlalu. Tapi penuaian dosa itu membuat mereka menderita. Dan kadang hati saya sedih, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara terus-terus hidup berdosa, tidak mau merubah, tidak mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya, semoga katakan berita buruk. Masa penuaian itu akan datang. Anda akan merasakan bagaimana sakitnya Tuhan Allah lihat Anda dari surga. Dan Anda akan rasakan penderitaan itu. Siapapun Anda. Jadi saya mau bilang berhenti. Hidup takut Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, pemazmur berkata bahwa takut Tuhan adalah sumber kebahagiaan sejati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara mau dapatkan sumber kebahagiaan sejati, takutlah akan Tuhan. Bukan harta kekayaan buat saudara bahagia, tapi takut Tuhan Allah buat saudara bahagia. Contoh saja, Tuhan bilang begini, saudara lawan, saudara tidak bahagia. Saudara akan bekerja tapi dengan tuduhan-tuduhan. Roh Kudus akan menuduh Anda. Tadi Anda tidak benar. Tadi Anda berbohong. Tadi Anda mencuri. Tadi Anda tidak benar. Anda kompromi dosa. Tadi Anda bersinah. Tadi Anda minum mabuk. Tadi Anda judi. Anda hidup tidak benar. Roh Kudus dalam diri Anda akan goncangkan Anda. Dan hidup Anda tidak bahagia. Sekalipun Anda punya semua. Ada amin. Siapa bisa lawan kalau Roh Kudus yang berdiam dalam diri Anda akan goncang Anda. Anda akan merasa tertuduh. Tapi kalau Roh Kudus dalam diri Anda tidak sadarkan Anda, saya mau katakan Roh Kudus sudah pergi dari hidup Anda. Jadi Tuhan izinkan Anda berbuat sesuka hati, tapi tunggu masa penuaian. Menuai apa yang kita tabur, kehidupan kita yang berdosa. Saya rindu jemaat hidup kamu berubah. Sikap, cara hidup, perilaku hidup. Anda ingat bahwa Anda itu orang-orang diberkati Tuhan. Anda itu berjalan dengan identitas Anda, anak Tuhan. Hei anak muda dengar. Anda berjalan tapi Anda punya identitas itu anak Tuhan. Amin. Saya anak Tuhan. Bagaimana saya harus jaga Bapak saya punya nama. Betul? Betul Bapak Ibu? Kita jalan tapi kita harus jaga Bapak kita punya nama. Bapak di surga. Kalau Anda dari keluarga terdidik, Anda akan jalan dari keluarga pejabat mungkin. Anda akan jalan tapi Anda akan jaga diri Anda baik-baik. Karena Anda punya orang tua itu pejabat. Anda akan jaga nama baik mereka dengan tidak buat hal-hal yang membuat mereka malu. Kita berjalan dalam identitas kita sebagai anak Tuhan. Di kantor di mana Anda tuh orang bertobat. Makanya orang bilang asal bertobat, asal tepuk tangan. Lalu kita balik, saya perlu apa dan beta? Karena Anda salah. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang jahat untuk mengeluarkan kata-kata buat kita malu. Lalu kita duduk sadar, iya ya saya salah. Amin. Identitas Bapak Ibu Saudara itu anak Tuhan loh. Jangan lupa itu. Jangan permalukan nama Tuhan dengan perbuatan Anda yang salah. Yang tadi kantor di mana Anda beraktivitas, di kampus, di sekolah, di tempat Anda berbisnis. Ingat, saya anak Tuhan. Saya milik Tuhan. Saya harus jaga nama Bapak saya. Bapak Ibu diberkati? Ya, kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, apakah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Saya catat di sini Bapak Ibu. Orang takut Tuhan itu punya ciri-ciri. Yang pertama, orang yang takut Tuhan pasti terhubung dengan Tuhan. Pasti dia bangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia bangun hubungan dengan Tuhan, dia akan takut Tuhan, dia akan hormati Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan sampaikan buat dia. Yang kedua, orang yang takut Tuhan pasti membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan.
Jadi kalau orang takut Tuhan, dia benci kejahatan, dia benci kesombongan, dia benci kecongkakan, dia benci tingkah laku yang jahat, dia benci mulut penitipu muslihat. Kalau Anda takut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti Anda akan membenci yang namanya jahat. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara bohong, tapi Roh Kudus akan tuduh, Anda tadi berbohong. Orang tidak lihat, tapi Roh Kudus katakan dengan tegas, Anda berbohong. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau Anda bilang Anda takut Tuhan, pasti Anda benci yang namanya jahat. Bisa suka liakang, bisa suka model ini, betul saya suka cara ini, betul saya suka yang begini. Itu maksudnya pemazmur. Amin. Yang jahat ini bisa suka, yang model ini bisa suka. Betul? Makanya kadang-kadang kalau orang terhubung dengan Tuhan, lihat orang hidup sabar dan dapat, don cicik maaf, orang akan muntah. Jadi gini mau muntah. Orang takut Tuhan benci hal itu. Beta suka begitu. Beta tidak akan ada di situ. Beta tidak akan kompromi dengan kejahatan. Tidak. Kalau Anda takut Tuhan, tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Beri atas kebenaran firman. Amin. Anda tidak boleh kompromi dengan jahat. Tidak boleh. Itu orang, ciri-ciri orang takut Tuhan. Namanya jahat, dia benci. Kalau Anda takut Tuhan, pasti Anda suka kepada segala perintah Tuhan. Bukan suka ya, sangat suka. Jadi orang yang takut Tuhan itu punya ciri-ciri. Satu, pasti terhubung dengan Tuhan. Dua, dia membenci kejahatan. Pasti itu saudara, pasti dia benci akan. Yang ketiga, pasti suka, sangat suka kepada perintah Tuhan. Yang keempat, orang takut Tuhan itu pasti dikejar oleh berkat. Katakan amin. Nah kalau berkat senang toh, berkat kejar orang takut akan Tuhan. Orang itu tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar dia. Amin. Orang takut Tuhan itu kejar Tuhan dan berkat mengejar dia. Amin. Dia tidak perlu kejar-kejar berkat, dia kejar Tuhan. Karena kalau dapat Tuhan, dapat semuanya. Orang yang takut akan Tuhan pasti berbahagia. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi itu ciri-ciri kalau Bapak Ibu Saudara takut Tuhan. Harus membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ini tidak benar, tidak boleh saya lakukan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan dosa lagi. Dosa itu manis, tapi akhirnya Anda akan menderita. Dosa itu manis, dosa itu sangat menyenangkan. Makanya kalau orang berbuat dosa, kita marah mereka, kita tegur mereka, kita nasihati mereka, mereka sangat marah. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda buat kesalahan, buat dosa, kami tegur Anda akan marah sekali, Anda akan benci kami. Kenapa? Karena Anda ada di zona nyaman itu. Zona yang membuat Anda berdosa kepada Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Kalau Anda ditegur karena kesalahan, terima dan berubah. Kalau Anda itu orang takut Tuhan, sukalah perintah Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, apa rahasia Bapak Ibu hidup takut Tuhan? Apa rahasia kalau Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, anak cucunya perkasa di muka bumi. Katakan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Amin. Katakan amin. Ya. Ayat 2 tadi kita baca. Anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara takut Tuhan, anak cucu Bapak Ibu Saudara, keturunan Bapak Ibu Saudara akan perkasa di muka bumi. Bukan saja Bapak Ibu Saudara diberkati, tapi anak-anak, cucu-cucu Bapak Ibu, keturunan Bapak Ibu Saudara akan mengalami berkat itu. Kata perkasa artinya kuat. Jadi anak cucu orang benar itu perkasa. Anak cucu orang benar itu kuat. Mereka tidak jadi orang yang loyo. Mereka jadi orang-orang kuat, tahan banting. Mereka punya mental baja. Apapun terjadi mereka tetap kuat berdiri. Perkasa juga artinya tangguh, tetap gagah berani. Keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan, perkasa di muka bumi. Artinya anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat, anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anaknya menjadi anak-anak yang gagah berani. Bukan gagah berani berbaku pukul Bapak Ibu, gagah berani menghadapi apapun, tidak pernah menyerah. Badai apapun mereka akan tetap kokoh berdiri, mereka berani menghadapinya. Nah sekarang kalau kita lihat dunia sekarang Bapak Ibu, manusia sekarang, mungkin kita bertanya, ini generasi-generasi yang model begini nih.
Bagaimana dengan generasi yang ada di atas mereka? Sampai generasi anak-anak mereka ini seperti gini. Apakah generasi di atas mereka itu generasi takut Tuhan? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, setiap orang yang takut akan Tuhan pasti mewariskan roh takut akan Tuhan untuk generasi berikutnya. Kalau orang tua Anda takut Tuhan Allah, akan mewariskan itu bagi anak-anak dan cucu-cucu dan keturunan selanjutnya. Amin. Mereka akan wariskan. Saya ingat, ya Tuhan ingatkan saya tadi baru saja nih, bagaimana Yonadab, Tuhan panggil Yonadab, ini dari kaum mereka, panggil masuk di sini. Daud kasih minum dorang, kasih anggur buat dorang. Tapi saudara tahu, kaum mereka ini berkata apa? Nenek moyang kami mengajari kami tidak boleh kami minum anggur atau minuman-minuman keras. Kami dan keturunan kami tidak meminum minuman keras berdasarkan perintah daripada orang tua kami. Dari warisan ke warisan berikutnya mereka tidak pernah meminum minuman keras. Makanya firman Tuhan berkata, kaum Rekab melayani Tuhan Allah. Dari generasi ke generasi mereka melayani Tuhan. Warisan yang diteruskan dari orang tua mereka diturunkan karena orang tua takut Tuhan Allah, anak-anak takut Tuhan Allah. Kalau Anda di sini tidak takut Tuhan Allah, pertanyaan saya buat Anda, coba Anda dulu renung, lalu lihat keturunan di atas Anda. Bapak Anda, mama Anda, opa, oma Anda perlu Anda perhatikan. Karena keturunan orang benar mewariskan anak-anak yang takut Tuhan Allah. Betul Bapak Ibu? Amin. Sesuatu kita wariskan. Kita bisa wariskan doa, kita bisa wariskan iman, tapi kita bisa wariskan kehidupan berdosa kita kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau orang tua itu hidup berdosa, kalau orang tua itu hidup dengan terikat dengan ritual penyembahan berhala, minum, mabuk, berzina, kawin cerai, selingkuh, judi dan lain-lain, maka generasi mereka akan kacau balau saudara. Mereka akan mewariskan warisan itu kepada keturunan mereka, kepada generasi mereka. Dan generasi mereka akan melakukannya seperti itu. Contoh tadi, kaum Rekab. Mereka tunduk, makanya Tuhan bilang, hei lihat itu ini bukan suku Lewi. Ini orang biasa. Tapi mereka begitu menghormati orang tua mereka. Mereka begitu menghormati generasi mereka yang di atas mereka, ajarkan mereka kebenaran. Bapak Ibu diberkati. Itu warisan saudara. Kalau Bapak Ibu saudara hidup takut Tuhan, maka warisan takut Tuhan itu akan diwariskan untuk anak-anak Bapak Ibu, generasi berikutnya dan generasi selanjutnya. Halo, semua diberkati. Jangan ada yang tidur ya. Ini penting Bapak Ibu, ini sangat penting. Poin ini sangat penting. Dan kalau Bapak Ibu saudara ada di generasi ini, saya mau katakan, ini generasi kacau balau, generasi permusuhan, generasi hidup berdosa, generasi hidup miskin dan melarat. Saudara tahu, seseorang tadi berkata buat saya, Mama, beta pun bapak di kampung itu, tua adat. Lalu panggil, Mama tahu tuh, tua adat ya. Lalu Mama tahu, kata hidup menderita, sekolah pada sengsara. Saya ada uang biaya ketoma, karena saya pun bapak hidup dengan kondisi itu. Saya kasih ingat tadi lagi, kamu dengar Ibu Pendeta Kori berkhotbah bagaimana bapaknya juga jadi kepala adat dan warisan itu turun, mereka juga miskin. Tapi terobosan mulai daripada Ibu Kori ketika dia bangkit. Saya bilang, kamu tahu generasi yang ada dengan Ibu Kori sekarang ada di Jawa, ada di Irian, ada di Semarang. Anak-anak yang memang mewarisi warisan hidup berdosa, mereka sudah di luar kota, mereka sudah jadi orang, mereka sudah bekerja karena Ibu Kori itu bangkit. Nyom bangkit iya Mama. Tapi Mama puji Tuhan Bapak sudah bertobat. Tapi waktu Bapak bertobat dengan hal ini, orang-orang tidak suka kami, orang-orang sekampung kami membenci kami. Saya bilang, kamu sekolah baik-baik ya, kamu kuliah baik-baik, kamu kerja di Ambon, tinggal di Ambon. Iya Mama. Halo, warisan yang diwariskan oleh opa tete nenek moyangnya untuk bapaknya, hidup dengan adat dan tradisi. Dia bilang, Mama ketemu paling miskin, uang itu susah, akan susah, sekolah susah Mama. Tapi saudara lihat, ketika bapaknya mau bertobat berubah menjadi orang takut Tuhan, muncul anak ini. Dan saya bilang, wow luar biasa. Sekarang Tuhan lagi cari penyembah-penyembah benar. Itulah sebabnya Anda harus ada di gereja untuk dilepaskan dari kutuk-kutuk. Bapak Ibu diberkati. Saya kemarin tidak tahu kalau kakak saya ada hadir waktu saya berkhotbah. Waktu kakak saya datang, saya berbincang-bincang dengan beliau. Beliau katakan buat saya, wow
Kemarin khotbah adat istiadat, iya. Saya bilang mari kita dua berbicara. Saya ajarkan kakak saya. Saya bilang lihat keturunan ini, lihat keturunan ini, lihat keturunan ini. Bagaimana orang tua mereka di atas sebelum turun generasi ini. Iya betul. Lihat ini, iya. Jadi saudara, Tuhan tuh buka banyak hal melalui kakak saya untuk saya. Dan saya bilang ini warisan yang diturunkan. Dan kalau tidak diputuskan, generasi berikut pun akan demikian. Mereka akan pergi bertapa di gunung-gunung tinggi. Mereka akan cari buat ritual-ritual di gunung tinggi. Karena orang tua mereka, opa, oma, tete, nenek moyang mereka bikin ritual, panggil tete, nenek moyang, panggil leluhur. Itulah sebabnya anak-anak juga begitu. Orang tua cakalele adat, maka anak-anak akan cakalele adat. Itu tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu diberkati. Semuanya diam. Apakah Bapak Ibu ada di situ? Kalau ada di situ, saya mohon Bapak Ibu harus dilepaskan. Anda harus bertobat terima Yesus, kemudian Anda harus mengalami pelepasan. Pemutusan dari warisan yang orang tua, tete nenek moyang turunkan untuk Anda. Amin. Kalau tidak, Anda menjadi generasi kacau balau. Anda menjadi generasi yang hidup persinahan, kawin cerai. Anda menjadi generasi yang hidup tidak benar. Itulah sebabnya perlu pelayanan, pelepasan. Saya ingat suami saya berkhotbah di sini juga. Terakhir itu mungkin. Bapak Ibu saudara harus dilepaskan. Pelayanan pelepasan sangat penting. Mungkin Anda berkata, beta jadi baik. Tidak, karena Anda dalam warisan itu. Anda harus dilepaskan. Baru Roh Kudus hadir, mengubah hidup Anda. Kemudian Anda akan berjalan dalam kebenaran. Selama Anda tidak datang untuk mengakui dan memutuskan, Anda tetap berjalan dalam warisan itu. Siapapun Anda. Jangan Anda berkata saya bisa putuskan. Tidak, karena Anda terikat. Anda perlu orang lain yang sudah bebas untuk lepaskan Anda. Saya bilang untuk kakak saya, balik. Saya akan panggil sama Tuhan, doakan kakak. Panggil anak-anak semua, saya akan putuskan. Saya bicara kakak saya, coba lihat, kakak lihat, kita punya keluarga. Bapak, oma, opa lihat, sudah lihat. Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Karena saya hidup kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saudara, kakak saya itu menjadi 2 periode. Dia nggak saya. Saya tahu dia ada dua dunia. Antara ingat bahwa su terhubung yang akan roh jahat, dengan antara beta adi dia bicara juga benar. Dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kakak-kakak saya itu pintar saudara. Jadi bagi saya itu bodoh, tidak tahu apa-apa menurut mereka. Karena saya yang paling bongso itu paling kecil. Dan mereka bisa tahu apa, taduh diam di situ. Begitu. Itu laki-laki semua. Kakak saya 3 laki-laki. Saya tahu apa dulu, taduh. Saya mulai bicara. Tapi sekarang saya bangkit dan saya berbicara. Saya bilang saya sudah berbicara untuk ini. Tapi saya lihat masih keras kakak. Saya akan berdoa terus sampai suatu saat lutut bertekuk lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan kebiasaan gereja menyanyi paduan suara. Tidak. Saya bilang untuk kakak saya, tidak kakak. Kakak saya bilang, dia sama dengan setan nih, kayak dia jahat kah? Kenapa kita baik? Dia tidak. Itu roh jahat dalam diri orang membuat orang manifestasi roh jahat dalam diri orang emosi, orang marah, orang geram. Betul? Orang sudah punya bini, cari bini lagi. Karena manifestasi roh jahat dalam diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya keturunan, saya harap Anda ini tidak main-main dalam persoalan ini. Ini pengajaran yang penting. Saya juga tidak tahu mau bilang seperti ini. Tapi Tuhan ingin ulang lagi. Mungkin Anda berkata, Mama saya bilang Akang. Saudara tahu, saya tidak mau ingin ulang-ulang. Tapi saya tadi baru Tuhan ingatkan, saya harus bilang. Berarti Bapak Ibu Saudara di situ. Kalau tidak diputuskan, Bapak Ibu Saudara yang bersinah dan kawin cerai. Kalau tidak diputuskan, anak-anak akan kawin cerai, akan bersinah. Tidak bisa tidak. Amin. Amin. Halo semua diam. Kakak saya bilang, di kampung ada orang mabuk lah. Menurut saya bagaimana? Orang mabuk. Terus, anak lah dan 2 mama bapak anak mabuk sama-sama. Nah itu kutuk. Kalau tinggal sih tetap kena kutuk itu. Don di luar-luar saya kena. Tapi tetap demikian, warisan itu ada pada mereka. Harus diputuskan. Halo Bapak Ibu, kalau orang tua Anda pernah bergaul dengan kepercayaan sosial leluhur, Anda harus diputuskan. Saya minta yang hormat kesaksian anak tadi itu. Tadi pagi dia baru bicara dengan saya di bawah. Bapak saya kepala adat. Dan saudara tahu bukan kepala adat, dulu begitu. Tugasnya panggil tete nenek moyang tuh di gunung-gunung. Untuk bikin acara-acara, ritual-ritual, acara di kampung. Tapi akibat dari perbuatan itu, menderita, miskin, melarat, susah, kutuk, kenal. Tapi setelah bapaknya bebas, anak-anaknya mulai diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Amin. Tapi jangan pulanglah lupa, harus pelepasan di bawah. Hamba-hamba Tuhan ada, bagian pelepasan roh jahat, bagian pelepasan sumber-sumber, pakatan-pakatan, bagian apalagi semua tersedia di bawah. Tinggal Bapak Ibu datang bilang. Halo Bapak Ibu diberkati?
Iya, puji Tuhan, saya percaya kita diberkati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu Saudara perlu dilepaskan dari kutuk-kutuk ini, supaya kutuk itu tidak turun. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya orang tua itu takut Tuhan, maka warisan yang Bapak Ibu Saudara terima adalah berkat Tuhan. Saya percaya anak saya diberkati. Saya bilang, Tuhan tahu saya hidup benar, suami saya hidup benar, kami melayani Tuhan dalam kebenaran. Dan saya percaya, saya deklarasikan terus, anak-anak saya jadi pemimpin-pemimpin wanita. Mereka akan bangkit di akhir zaman. Saya tidak tahu cara Tuhan bagaimana, tapi saya sudah deklarasikan untuk anak saya, mereka kepala Tuhan, bukan ekor. Mereka pemimpin Tuhan, bukan ekor. Amin Bapak Ibu. Karena kami mewariskan takut Tuhan buat anak-anak kami. Karena kami mewariskan hidup benar untuk anak-anak kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak saya bilang, Mama, beta nanti mau pergi. Sebelum kerja ini beta mau pergi di luar kota. Di mana? Satu kota ini. Saya tanya Tuhan. Saya minta tanya Mama dulu. Sekarang saya tanya Tuhan. Gitu. Menikah saya tanya Tuhan. Lalu kapan mau berangkat? Minggu depan. Tanya Tuhan dong Nona. Saya minta tanya Mama juga. Sus tanya Mama nih toh. Sekarang saya tanya Tuhan. Nanti Mama tanya Tuhan lagi. Dia langsung pergi saudara. Gitu. Jauh saudara. Tapi saya bilang, berdoa dulu, tanya Tuhan, jangan bejat. Itu anak-anak saya begitu, apapun yang kecil, mereka akan tanya saya. Karena kami sudah ajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Warisan orang takut Tuhan membuat anak-anak, cucu-cucu, keturunan akan menikmati berkat Tuhan. Yang belum kawin dengar, hidup takut Tuhan Allah. Cari pasangan takut Tuhan Allah. Jaga kekudusan hidup. Kalau kawin, lahirkan anak-anak yang takut Tuhan Allah. Kalau kamu hidup kacau balau, kamu menikah, kasih keluar anak kacau balau, abu-abu. Kamu punya otak sakit. Amin. Amin Ibu Dina. Orang kalau tanya Ibu Dina jauh-jauh luar kota besar bergumul, saudara Tuhan jangan bawa Ibu Dina pilih dia di gereja juga. Jangan bawa dia pergi lagi Tuhan. Biarkan dia di gereja ini Tuhan. Untuk menopang pelayanan yang ada di gereja ini. Amin. Jadi kita tidak tahu ke depan. Tapi saya harapkan anak-anak GKRI hidup Ambo dengar yang masih muda. Berdoa untuk pasangan Anda. Lalu Anda hidup benar. Anda sebagai pelayan-pelayan Tuhan jaga kekudusan hidup. Supaya nanti kalau Anda menikah punya anak-anak. Yang Anda lahirkan itu anak-anak takut Tuhan. Anak-anak menghormati Tuhan. Jangan kacau balau, jangan abu-abu. Amin. Nanti Anda pusing lari ke sana, hitam, abu-abu, putih, mana aku yang tadi hitam abu-abu, barang hitam abu-abu sebab kita campur saya pelia lagi. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin, semua diberkati. Puji Tuhan. Ini untuk orang tua yang punya anak-anak. Ini kan belum ada anak. Mau tanya dong bagaimana? Semungkin. Amin. Pasya umum pasti tetap mantap saja. Teguh berdiri. Lukisannya tetap maju saja. Tetap terkenal. Amin. Ini Pasya Ungu dari dulu saudara masih tim doa. Masih di Amboina. Sama Karisto. Karisto yang sedikit galap tuh yang ada di belakang. Paristo. Iya, pas main lampu begitu. Kita pikir tuyul lagi di belakang. Ini anak-anak hebat saudara. Doa-doa dulu tuh. Saudara tahu di lift itu kan mereka kalau sudah terlambat naik lift. Saya berdiri di belakang lift. Jadi kalau mereka buka saya ada di situ, mereka turun lagi di bawah. Kan Bapak sudah bilang jangan naik lift, orang tetap naik lift. Nah ini pendoa-pendoa ini saya jaga di sini. Jadi kalau lift kan saya belakang nih. Pas tuh lihat mama, turun nggak bawa lagi kembali. Tapi saudara lihat, terima kasih Pasya Ungu, Paristo, terima kasih. Ada banyak anak-anak yang waktu itu berdoa. Tapi kalau laki-laki memang mereka berdua ya Ibu Dina. Yang bertahan, tapi sekarang Tuhan promosi mereka. Jadi lukisan kecil terus berkati. Jangan diposting saja, harus berkati dulu baru posting. Berkati. Saya percaya ketika orang melihat, orang akan datang. Jadi berdoa terus. Ya Bapak Ibu dengar firman Allah berkata, anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Bapak Ibu sudah dengar, anak-anak kita perkasa, amin. Mama Sani, amin. Saudara ada seseorang punya persoalan, masalah. Tapi saya bilang buat dia, benih dengar, Anda itu keturunan orang diberkati. Anda punya orang tua cari Tuhan sampai meninggal. Anda mewarisi itu. Kalau Anda sekarang diberkati itu karena bapamu.
Yang hidup benar takut Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah bilang orang benar punya anak cucu perkasa. Jadi orang kuat, jadi orang diberkati, jadi orang terhormat. Saudara, anak cucu di terjemahan lain dia bilang anak cucu orang benar itu terhormat. Mereka dihormati di mana-mana. Mereka jadi penguasa, mereka jadi kepala. Amin Bapak Ibu. Jadi mulailah kita jadi orang tua yang takut Tuhan. Kita putuskan dosa-dosa yang kita warisi dari orang tua. Warisan yang tadi tidak benar itu. Jadi anak cucu orang benar berkuasa, artinya mereka jadi pemimpin di muka bumi. Dan kalau orang tua benar, anak-anak diberkati saudara. Bapak Mario, Mama Ayu. Amin. Keisha dan Neswa akan jadi orang-orang perkasa. Jadi pemimpin. Amin. Carlo akan jadi pemimpin. Amin. Jenny akan jadi pemimpin. Eci akan jadi pemimpin. Amin. Orang tua benar. Anak-anak jadi pemimpin. Mungkin mereka berkata, Mama dia masih begini pemimpin. Katakan dia pemimpin. Tolong ibu-ibu yang punya anak-anak. Katakan bahwa anakku engkau pemimpin. Engkau pemimpin masa kini. Mungkin orang-orang tetangga berkata, ya Tuhan miskin ini pun anak pemimpin. Saya masalah. Amin. Saya mau apa-apa mau pemimpin. Katakan anakku pemimpin. Anakku pemimpin. Kamu kepala ya nah. Bukan kepala geng. Kamu kepala dinas. Kamu kepala dinas, amin. Kamu kepala seksi, kamu kepala bagian, amin. Di ban sana tuh di Bapak Ibu punya tempat itu kamu akan jadi kepala di situ, kepala seksi. Kamu akan jadi orang besar. Katakan itu tolong janganlah anak buta huruf pambodo, jangan lagi Bapak Ibu. Saudara tahu kalau saudara bilang anak-anak besar paling jengkel saudara di hati saya. Karena mereka bukan seperti itu, amin. Katakan engkau orang hebat, engkau orang. Firman Tuhan bilang tuh saudara, anak cucu orang benar itu berkuasa di muka bumi. Orang kuat di muka bumi, orang-orang tangguh, orang-orang gagah berani di muka bumi. Di kantor-kantor bilang, mari sini, mari sini Kesia. Mari sini, bernilai. Pegang perusahaan ini. Amin. Jadi jaksa di sini. Amin. Mari sini, di sini, mari sini. Lupa Bapak Ibu, anak-anak pun nama lagi. Ya, mari sini. Beta kasih usaha besar, Billy, mana Billy? Beta jadi usaha orang besar, beta buat usaha jadi pemimpin, amin. Coba katakan anak muda, beta pemimpin. Beta pemimpin, beta pemimpin. Ini yang kuat, ini antara betul kasih ini. Bilang, untuk anak muda saja, 1, 2, 3, beta pemimpin masa kini. 1, 2, 3, beta pemimpin masa kini, amin. Satu lagi, 1, 2, 3, beta pemimpin masa kini. Ibu-ibu dan bapak-bapak berkata, anak saya pemimpin. 1, 2, 3, anak saya pemimpin. Anak saya pemimpin. Anak saya pemimpin. Anak saya pemimpin. Anak saya kepala dan bukan ekor. Pegang itu saudara. Karena itu janji Tuhan bagi kita sebagai orang benar. Mungkin sekarang mereka kerja biasa, tapi satu saat Tuhan Allah akan angkat mereka menjadi pemimpin. Karena firman itu ya dan amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apalagi rahasia takut Tuhan selain anak cucu diberkati, harta dan kekayaan ada di rumah mereka, ayat 3. Harta dan kekayaan bukan materi saja Bapak Ibu, tapi harta kekayaan itu adalah, yang utama adalah Tuhan sendiri. Jadi harta kekayaan orang takut Tuhan itu adalah Tuhan. Amin. Orang yang berbahagia adalah orang apa yang Tuhan bertahta, Tuhan berdiam, Tuhan hadir di rumahnya. Dengar Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara takut Tuhan, harta dan kekayaan ada di rumah. Tapi bukan bersifat materi saja, tapi harta yang paling utama itulah Tuhan Allah ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Allah ada di rumah mau susah apa? Amin. Hidup bahagia, laki bini bahagia, anak-anak bahagia. Orang tua anak bahagia karena Tuhan ada di sana, di rumah kita. Tuhan bertahta di rumah kita, Tuhan berdiam di rumah kita, Tuhan hadir di rumah kita, makanya kita bahagia. Amin. Masalah boleh ada, tapi kita tetap dipenuhi damai karena Tuhan ada di rumah kita. Amin. Orang yang memiliki kekayaan tapi tidak memiliki Tuhan tidak akan pernah bahagia. Semua yang dimiliki itu sia-sia saja, karena itu tidak akan puaskan dia punya jiwanya. Orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya dan Tuhan bertahta dalam hatinya, segala sesuatu yang terbaik yang dia butuhkan akan tersedia buat dia sehingga dia akan bahagia. Amin. Anda butuh apa? Tuhan siapkan. Tinggal Anda menikmatinya dalam sukacita dan kebahagiaan. Amin. Jadi jangan lupa, harta dan kekayaan ada di rumahku. Bukan meja-meja, kursi-kursi, kulkas dan segala tebengnya, tapi harta yang terutama Tuhan ada di beta rumah. Karena Tuhan ada hihihi ho ho ho, walaupun makan bubur. Walaupun saya ada uang, tapi tetap suka. Walaupun ternak-ternak melahirkan mati semua, tapi tetap sukacita. Walaupun tetangga bikin kiri kanan pakai katong hati sakit, tapi kita tetap happy. Amin. Yang ketiga, rahasia hidup takut Tuhan. Dalam lembah kekelaman Tuhan ada buat dia. Amin.
dalam gelap terbit terang, dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan ada buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 berkata, dalam lembah kekelaman Tuhan ada bagiku. Pergumulan-pergumulan berat yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa Tuhan beta habis di sini sudah, beta selesai sudah, Tuhan beta tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan bilang, dalam lembah kekelaman aku ada. Amin. Jadi rahasia orang hidup takut Tuhan, 1, anak cucu perkasa di muka bumi. 2, harta dan kekayaan ada di rumahnya. 3, dalam lembah kekelaman Tuhan ada buat dia. Yang keempat, hatinya teguh. Dan yang kelima, memberi yang terbaik. Orang yang takut Tuhan memberi yang terbaik. Orang takut Tuhan akan senang, akan bahagia, akan gembira ketika dia berikan terbaik bagi Tuhan, bagi gereja dan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, biasa kalau orang kasih kita barang kita suka toh. Kita bilang, aduh puji Tuhan, apalagi sesuatu yang berharga. Mungkin ulang tahun kita senang. Biasa kalau ulang tahun orang memberkati kita dengan barang-barang yang mewah, aduh Tuhan luar biasa sekali. Saya pernah mengalami itu banyak-banyak kali. Terima kasih untuk keluarga yang sudah, dan orang-orang yang sudah memberkati saya waktu suami saya hidup. Jadi waktu diberikan, aduh senang, minta ampun, terima kasih Tuhan, Tuhan paling baik. Tapi saudara, orang yang takut Tuhan itu senang kalau dia beri. Amin. Secara manusia orang kasih kita senang. Tapi orang takut Tuhan, justru dia beri per Tuhan, dia beri per gereja, dia pergi bersama, dia senang, lebih senang. Jadi memang betul firman Allah berkata, terlebih berkat memberi dari menerima. Waktu ketemu memberi, kata senang. Biar 5.000 atau 50.000 kita kasih untuk orang itu, 100.000 atau anak-anak kecil kita kasih 5.000, 10.000. Waktu pergi, mama kasih 5.000. Saudara, hati kita senang bukan? Senang gak Seng? Makanya uang tuh tukar-tukar akan di bendahara. Ada 5.000 anak banyak. Halo, orang takut Tuhan dengar? Kalau uang merah-merah banyak 13 itu tukar di bendahara Air Hidup Ambon. 5.000 kasih pada anak sekolah minggu tuh ini. Kan pasti mereka berjalan begitu toh. Dapat 5.000 dari Bapak Eki Tupan. Dapat 5.000 dari Bapak Rein. Mama Dina kasih beta 10.000. Itu senang, saudara, amin. Itu Anda lagi berbuat untuk diri Anda, amin. Kok semua pada diam, berarti pegang erat ya uangnya. So kok jalannya orang kotor-kotor, saudara. Seperti Tuhan bilang, itu saya tuh lihat, oh ya Tuhan. Ini ya, ini perse. Amin Bapak Ibu. Itu kita saudara. Kalau kita orang kasih kita senang. Maka sekarang kita juga kasih. Lalu orang itu senang, kita juga senang. Amin. Jadi berilah yang terbaik untuk gereja. Untuk Tuhan dulu, untuk gereja. Dan juga untuk sesama. Karena orang yang takut Tuhan akan selalu memberi yang paling terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan, untuk gereja dan sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, apa reaksi dari orang fasik ketika melihat Anda hidup takut Tuhan? Ayat 10. Ayat 10, Mazmur 112 ayat 10. Ini reaksi ketika Anda menjadi orang yang takut Tuhan. Mazmur 112 ayat yang 10 berkata, orang fasik melihatnya, sudah dengar baik-baik? Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi waktu orang fasik melihat Anda diberkati, Anda bahagia di rumah Anda, suami istri buka gigi terus, anak-anak buka gigi terus, lalu kemudian sofa-sofa baru masuk dalam rumah, kulkas-kulkas masuk dalam rumah, televisi baru masuk dalam rumah. Ayo Tuhan, tetangga pusing saudara. Ayo Tuhan, ini sudah dari mana nih? Firman Allah berkata, orang fasik lihat lalu apa? Hati sakit. Jadi kalau saudara bawa spring bed baru, saudara bawa kursi baru dari Informa, saudara tetangga tuh lurus saja. Hati pun sakit. Saudara perhatikan, dia tidak akan kasih suara saudara. Mungkin 1 tahun atau 5 tahun baru dia kasih suara saudara. Dia suka lihat saudara diberkati. Lalu bukan saya sakit hati, apalagi gertak gigi. Saudara tahu gertak gigi? Tahu gak Sam? Ini leret, ini pasti tahu. Ini generasi yang biasa. Ini generasi sekarang susah ya. Tahu gertak gigi ke Sam? Mama gigi. Nah, tahu Mama Ola gak? Mama gigi tahu? Kemarahan dan geram tuh here. Ada baru datang tinggal di kompleks ini, subah barang harta banyak. Laki kerja di mana Tuhan sampai subah harta banyak begini? Anak-anak semua motor baru, aduh Tuhan dapat uang dari mana? Tetangga punya kemarahan itu memuncak. Bisa-bisa dia ambil batu berlempar saudara ke rumah.
Dia geram lihat saudara. Lalu firman Tuhan bilang apa lagi? Kehancuran, kebinasaan, ikuti dia. Jadi saya bilang buat Bapak Ibu, ingat, kita ini orang diberkati Tuhan Allah. Kita punya harta yang paling utama, itu Tuhan. Kita sudah dapatkan Tuhan, kita punya semua. Ketika kita takut Tuhan, harta-harta ini ikut kita. Jadi saudara yang baik, ada orang-orang yang saya suka kata itu di lingkungan itu. Waktu lihat Anda diberkati, bangun rumah, punya semua baru. Saudara harus perhatikan. Pagi ya, pagi, oh iya, pagi, iya. Yo kemarin ada, ibu, pagi bapak. Sekarang pas sopa baru masuk, pagi ibu, iya. Atau langsung berjalan pergi, saya lihat. Karena apa? Orang fasik itu selalu sakit hati, selalu iri hati, selalu geram kalau lihat kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat, Anda orang-orang diberkati Tuhan. Harta dan kekayaan akan Tuhan bawa masuk di rumah Anda. Anak cucumu diberkati di muka bumi. Kau berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Ada kabar-kabar yang membuat engkau jadi goyah, tapi Tuhan akan membuat engkau teguh berdiri. Dan engkau adalah orang yang suka memberi. Dan engkau beri selalu yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja dan sesama. Tinggal pilih, mau jadi orang fasik atau orang takut Tuhan. Kalau jadi orang fasik sakit hati terus, badan basah jadi kurus meleleh. Tapi kalau jadi orang yang diberkati takut Tuhan, maka Anda selalu cantik, Anda selalu manis, Anda selalu bahagia, buka gigi dengan suami, buka gigi dengan anak-anak, buka gigi dengan istri, Anda jadi orang-orang diberkati Tuhan, amin. Cece Ella mana kok kikiat? Iya, baru tinggal di sana, tapi sudah lihat Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Saya percaya besok-besok ada apa besar di sana tuh, toko besar di sana. Saya juga berdoa Tuhan jangan kasih Indomaret lagi juga. Kadang-kadang Tuhan ini orang-orang usaha-usaha kecil tidak bisa baju-baju lagi. Tuhan kalau boleh Indomaret sampai di dalam saja, jangan di pelosok-pelosok. Saudara tidak ingat, saya ingat saudara. Kemarin saya sudah sampai ke Ratu Tuhan, kenapa Indomaret ini nanti kan orang-orang ini mau berjual bagaimana Tuhan. Saudara tidak pikir, saya pikir saudara. Saya pikir mereka tidak tahu saya pikir mereka. Sebelum Tuhan tolong kalau daerah-daerah yang agak jauh jangan Indomaret ada di situ atau Alfamidi. Kasihan ini orang-orang punya toko-toko kecil jadi susah untuk apa bersaing dengan mereka. Jadi saya percaya di Gagala punya tempat itu akan ada bangunan besar, tidak tahu apa toko besar atau apa saja yang akan dikerjakan di rumah yang besar itu karena engkau adalah orang diberkati Tuhan. Tidak cukup berkat itu, akan ada lagi berkat-berkat yang mengikuti engkau karena engkau tahu melayani di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Katakan saya orang takut Tuhan. Keluarga saya takut Tuhan. Anak-anak saya takut Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang diberkati katakan amin.